Pak. Ini enak banget ini. Saya paling suka main ini. Mari kita coba. Nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan outdoor juga perlengkapan militer, ya. Salah satunya adalah perlengkapan optik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teropong. Di hadapan kita ada 6 buah teropong, ya, dari berbagai versi, baik versi sipil maupun versi militer. Ini yang ukuran full size ya, full size ukurannya ukuran apa ya? Ukuran yang pas ya, yang standar yang dipakai oleh militer. Sipil juga pakai ini juga ya, sama bisa dipakai. Bedanya apa nanti akan saya jelaskan versi militer dan versi sipil. Tapi intinya sama saja, tergantung harganya. Kalau harganya mahal ya bagus, harganya murah ya begitu kualitasnya ya. Oke, di sini ada 6, harganya berbeda-beda dari rank 300 ribuan sampai rank yang boleh saya kata paling mahal yang ini, yang 7 jutaan ya. Dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Mari kita bahas satu persatu, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jelas kalau yang mahal, yang impor ya pasti lebih bagus ya. Ya jelas seperti itulah, karena tergantung dari kualitasnya. Di sini kualitas bahan material casingnya, kemudian optiknya ya, lensanya seperti apa, dan mekanisme di dalam seperti apa. Terus ada kelengkapan lainnya seperti apakah diisi nitrogen apa tidak tabungnya itu ya, bodinya diisi nitrogen apa tidak, tahan getar apa tidak, tahan embun atau tidak, tahan air atau tidak, seperti itu. Banyak sekali keperluannya. Ya intinya begini, kita beli teropong-teropong ini sesuaikan dengan budget ya, budgetnya seperti apa. Di sini ada beberapa yang mulai dari yang murah dan yang mahal. Kebetulan punya yang saya punya ini aja ya. Kita yang paling murah. Nah, ini ya, kita dari satu-satu ya, kita lihat ya. Ukurannya hampir sama semua sih, yang mahal sama yang murah ukurannya sama juga, 7x50 ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah, ini adalah merek Comet. Comet ini ukuran 7x50, standar militer 7x50 ya. Perbesaran 7 kali, lensa depan, lensa objektifnya ukuran 50 atau 5 cm. Ini sudah pakai lapisan, katanya sudah coating ya, sudah coating. Tapi ya nggak tahu juga, ini coating warna hijau nih ya, coating warna hijau. Ini tidak autofocus, tapi fokus bisa diatur seperti ini. Nah, ini fokus tengah. Kemudian untuk diopternya tidak bisa di setel semua, hanya yang sebelah kanan saja. Menyesuaikannya minus plus ini. Nah, ini hanya satu aja yang bisa di setel. Yang kiri nggak bisa, yang kanan aja. Ini untuk menggerakkan fokusnya seperti ini. Lihat pergerakan ini. Ya, seperti ini. Jadi tidak autofokus ya. Ini tidak dilapisi sama nitrogen, tidak nitrogen fill. Jadi ini mudah sekali dibongkar pasang ya. Kalau mau bongkar tinggal begini saja. Nitrogennya udah bocor keluar ini ya. Ini bahannya plastik ya. Jadi kalau sama benturan ya tidak tahan benturan ya, kalau sampai jatuh ya ini pecah dan tidak anti air. Tapi ini sudah bisa dibawa ke lapangan, sudah cukup bagus, gambarnya cukup bening. Ya, cuma ada kelemahannya di sini nih. Nah, mungkin ini karena ini yang versi lama ya, kalau versi baru udah lebih bagus lagi. Nah, kalau ini kotor, mekanisme kotor, nah ini suka nggak sama. Jadi kiri kanan ini nggak imbang, ini karena plastik jadi goyang begini. Nah, kalau namanya ini goyang, pasti nanti gambarnya di dalam jadi double. Ya, gambar yang kita tuju jadi double. Yaitu kurang bagusnya Comet yang seri ini. Seperti ini sudah jarang beredar di pasaran, sudah kalah dengan teknologi yang terbaru. Harganya murah, ini sekitar berapa dulu ya? 200 sampai 300 ribuan. Seperti itu, ini bisa digerakkan seperti ini, menyesuaikan
lebar mata kita ya, jarak antara mata kita ya. Mungkin kalau yang wajahnya lebar ya harus lebar begini, kalau yang sempit ya seperti ini, maksimal seperti ini. Ini bisa dimiliki temen ya tergantung budget juga. Kita punyanya uang segini ya kita bisa beli yang ini ya, tergantung pintar-pintaran kita belanja ya seperti apa. Oke, berikutnya, nah ini adalah teropong, tulisannya ini Baigis dari Rusia ya. Ini kalau nggak tahu nih bahasa Rusia semua tulisannya, tapi sama ini perbesar 20 kali 50 berarti 56 meter, jarak itunya di 1000 meter, field of view nya 56 meter, sempit ya termasuknya ya. Jadi cuma 78 derajat, berarti ini hanya ukuran bukan 20 kali ya, ini paling perbesarannya sama juga 7 kali 50 juga. Ini ukurannya 50 lens ya, perbesarannya ini paling 7 kali bukan 20 kali ya, paling 7 kali. Ini modelnya seperti ini, bagus. Ini kan bodinya besi, ini bodinya logam. Ini ada tulisannya Baigis timbul. Ini full karet, dilapis karet, tapi sini-sininya ada plastik sama logam campur ya. Ini sama modelnya fokus tengah. Nah seperti ini sama, lihat ya maju mundurnya, tidak autofokus ya, ini fokus tengah seperti ini. Dan retikelnya tidak ada retikelnya, jadi kalau untuk versi militer masih kurang pas karena tidak punya retikel untuk mengukur rangefinder, jadi kan rangefinder tidak bisa. Sedangkan teropong militer ternyata harus memiliki syarat, salah satu adalah bisa jadi rangefinder tapi tidak pakai elektronik ya. Rangefinder menggunakan titik-titik atau garis-garis yang ada di retikel ini, teropong ini. Cukup rapi ya, cukup rapi sekali buatannya, dan ini cukup kokoh ya. Ini iklannya itu gambarnya dipakai si Presiden Putin ya, dia pakai teropong Baigis ini. Ini yang di Rusia banyak dijual keluar ya. Ini untuk versi sipil, bukan yang versi militer. Oleh versi militer ada lagi beda, dia ada warnanya hijau army, kemudian ada retikelnya, dia punya retikel rangefinder. Ini sama, setelan mata hanya satu, yang sebelah kanan saja, yang sebelah kiri nggak bisa fokus center seperti ini, lihat. Nah cuman ini pendek ya, fokusnya nggak terlalu banyak, jadi putaran ininya sedikit ya. Cuman ini saya rasakan ini berat, fokus ininya berat. Di depan seperti ini ada tutup lensanya, sudah disiapkan di sini. Jadi kalau tidak dioperasikan tinggal tutup gini. Di sini bisa dibuka nggak? Bisa, kalau teropong militer itu rata-rata depannya bisa dibuka. Oh bisa. Ini bisa dibuka untuk dipasang di mounting tripod. Tapi susah nih, berat. Seperti itu. Ini tutup lensa yang di belakang sini. Sama, ini bisa di setel juga untuk jarak antara dua mata ini. Seperti ini. Tapi ini berat ya, terus terang ya, ininya berat, nggak seringan yang tadi. Tapi kalau trampolingan juga kurang enak ya, goyang, jadi kalau kesenggol dikit berubah, itu nggak nyaman juga. Jadi ini berat, nggak cepat berubah, setelan kita nggak cepat berubah. Ini kasih tali strap, ini kita ikat ke sini dan ikat ke sini ya supaya gantung. Oke, full lapis karet. Informasinya ini diisi nitrogen dalamnya, anti kabut, dan ini juga tahan benturan ya. Menurut saya wajar ya, karena ini bodi besi ya, logam. Oke, mari kita lihat teropong yang berikutnya. Oke, kali ini Comet, tapi ini beda dengan tadi ya, dua sebelumnya. Kalau tadi modelnya, kalau saya lihat ini model prismanya model Poro, ini adalah prismanya model roof.
rata ini satu tabung lurus seperti ini. Ini Comet ukuran 8x4 vertical glass, field of view nya 110 meter, lebih lebar daripada punyanya Rusia. Di 1000 meter, di jarak 1000 meter dia field of view nya 110 meter. Tertulis di sini ya, tapi nyatanya nggak tahu. Di sini Comet capnya. Ini juga bisa diatur sedemikian rupa. Ini bisa pendek sekali ya, jaraknya dekat sekali. Nah, bisa lebar juga. Ini tidak autofocus, ya. Ini di setel di sini. Nah, yang bagusnya dari sistem seperti ini adalah mekanismenya tidak kelihatan, beda dengan yang ini ya. Ini mekanisme fokusnya di luar nih, di sini ya, di jajaran sini. Jadi kalau ini kena kotoran, kena lumpur, bisa macet autofokusnya. Sedangkan yang model seperti ini ada di dalam semua, mekanisme ada di dalam semua. Kaca prisma ada 2 di sini. Ini sudah dilapis coating juga. Ini. Dan ini sudah di sini nitrogen, jadi anti kabut dan tahan benturan, shockproof. Nah, ini bagi yang pakai kacamata dia bisa begini ya, jadi mata dekat ke sini bisa. Dengan kalau mata normal ini harus diputar, jadi ada jarak. Nah, ada jarak ke lensa ini ya, lensa okulernya. Ini setelan tunggal ya, setelan fokusnya tunggal yang sebelah kanan saja. Jadi caranya kita pejamkan mata atau salah satu ditutup, kita cek mata pakai ini dulu, mata kanan cari fokusnya dulu, ketemu baru buka dua mata, kita setel ini sesuaikan dengan jarak saja. Ini cukup ringan ya, kalau Comet itu cukup ringan, enak dia. Ini sesuaikan, sesuaikan dengan jarak pandang yang kita lihat, fokuskan dengan ini. Saya mendapatkan hasil yang paling jernih. Ini cukup ringan dan cukup enak dibawa ya. Ini bisa sampai rapat begini, jadi bisa dipakai oleh anak kecil. Sedangkan ini kan terbatas ya, udah seperti ini terbatas untuk kerapatan ininya ya. Jadi anak kecil susah pakai ini. Kalau ini anak kecil ya bisa pakai, anak remaja ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini sekarang adalah dari seri IPREE. Ini buatan Cina. Ini promosinya ini spek wheel. Bodinya cukup berat. Ini dari logam juga, dilapis karet full. Dibuka seperti ini. Ukurannya ini 60x50. Nggak tahu ini kalau, tapi ini cuma 108 ya, 108 di 1000 field of view-nya 108 meter di 1000 meter jarak 1 kilo. Tapi ini bukan 60 kali ya, nggak tahu penghitungan ukurannya seperti apa, saya nggak tahu ya untuk Cina dan Rusia. Sedangkan kalau Amerika kan Eropa itu rata-rata 7 kali, 8 kali, 10 kali. Dan kalau di atas 10 itu rata-rata udah ada setelan sendiri untuk atur jaraknya, seperti punya Basnel. IPRE seperti ini, cukup tangguh. Di sini sama ya, fokusnya fokus tengah seperti ini. Lihat pergerakan ini ya, cukup halus sekali, enak nih, cukup halus daripada yang Rusia, enakan yang ini. Ini dengan yang seri Comet ini sama ya, halus, tapi masih ringan yang Comet. Ini pas lah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Ini setelan fokusnya juga satu, yang kanan saja, yang kiri nggak bisa. Ini ngakunya spek mil, tapi masih belum punya reticle ya, tidak ada rangefindernya. Jadi saya bilang ya, kalau dibilang spek mil, tidak spek mil amat ya. Spek mil mungkin tahan banting ya, tahan anti kabut ya, tahan air ya, tapi tidak punya rangefinder. Jangan di tropo militer rata-rata dituntut ada rangefindernya. Merek IPRE di pasaran nggak tahu ya, ada yang jual 600, ada jual sampai 1.200.000 ya. Pinter-pinter belanja aja ya, pinter-pinter belanja aja, karena merek ini pun ada KW-KW-annya juga ya. Pinter-pinter belanja ya, jangan sampai kita ketipu beli yang mahal, tahu speknya nggak bagus, harus hati-hati. Tapi ini secara keseluruhan teropong ini cukup bagus, cukup bening ya. Ini informasinya menggunakan bak 4.
Jadi kalau teropong sekarang rata-rata tuh kalau nggak bak 4 untuk lensanya menggunakan sistem yang BK7, antara dua itu aja. Ini cukup bagus, enak dibawa ke lapangan, tahan banting juga. Warnanya juga sesuai warna militer. Oke, kita lihat yang lainnya lagi. Berikutnya, ini merek Bellisi. Ini cukup besar ya, teropong 10x50. Ini dilengkapi dengan kompas di dalamnya, ada kompas, ada batu baterainya. Diisi dari dalam sini batu baterainya. Jadi kalau kita tekan di sini ada iluminasi, artinya di dalam tuh nyala. Jadi kita bisa ngelihat reticle untuk rangefinder ketika malam hari. Seperti ini. Ini sudah cukup bagus ya. Di sini autofocus ya. Ini sudah autofocus. Kalau bentuknya ini mirip-mirip sama Steiner Commander ya. Steiner Commander itu seperti ini, terus US Camel, SV Boni dan sebagainya, mirip persis seperti ini. Ya. Dilihat seperti ini. Ini menggunakan teropongnya, ini military binocular. Waduh, lupa saya ini nggak ada tulisannya BK4 apa BK7 apa BK4, saya kurang tahu juga. Tapi ini ada kompasnya, di dalamnya ada kompas integralnya, ada kompas dan ada reticle untuk rangefinder. Di sini bisa dibuka untuk naruh di mounting tripod. Kalau misalnya pengintai artileri ya, atau pengintai sniper, dia pakai tripod ya biar kita nggak megangin terus. Seperti itu. Kalau begini nggak kelihatan ya ininya retikelnya kelihatan. Di sini ada tambahan ini untuk ngukur kalau ukuran rangefinder ya, ukuran rangefinder di sini. Ini untuk membantu hitung-hitungan aja lah. Seperti itu. Oke. Ini kalau spek mil dikatakan spek mil, ya ini saya bilang sudah memenuhi syarat untuk spek mil. Nitrogen, oke. Di dalamnya ada nitrogennya. Jadi anti kabut, tahan air, ini full dilapis karet. Nah, jadi rubber coating. Kemudian yang saya suka di sini. Nah, lihat. Fokusnya masing-masing mata sendiri. Jadi ini lebih nyaman kalau dipakai. Ya. Lebih nyaman dipakai. Oke, mantap. Sekarang kita lihat yang terakhir. Baik, ini yang terakhir. Ini adalah mereknya Pacer ya. Pacer itu Francis Baker yang terkenal dengan kompas. Ya, dengan kompas Francis Baker yang dipakai TNI. Ini juga dipakai TNI, tapi ini di AL ya. Kalau mungkin rekan-rekan lihat di kapal fregat TNI yang ada di Lebanon itu, dia pakainya teropongnya ini. Ini spek mil standar NATO-nya ada. Ya, ini NATO stock numbernya sekian. Berarti ini dipakai juga oleh NATO. Ini sama nitrogen, ada nitrogen dalamnya. Kemudian di dalamnya sini ada kompas, ini ada kompasnya ya. Kompas integralnya. Sama 7x50. Ini besi dilapis karet full, tahan air. Ini juga mengandung setelan lensa masing-masing mata ya. Jadi ini bisa di setel sesuai dengan mata kita masing-masing. Jadi ini nyaman digunakan ya, kiri kanan sama nih ada setelannya. Jadi kalau matanya yang positif, kadang mata orang kan nggak semuanya sama ya, kadang kirinya minus berapa, kanannya minus berapa. Ini bisa di setel seperti itu. Jadi ini benar-benar memanjakan pengguna, jadi nyaman sekali. Cuman ini ya resikonya ini karena full spek mil ini berat, bodinya logam, jadinya ini cukup berat. Ini harganya cukup mahal, tapi ya sesuai, ada harga ada rupa. Jadi ini adalah Francis Baker seri 7x50 RC. RC itu rangefinder kompas ya. Kemudian ini adalah Bellisi 10x50 autofocus. Ini juga sama autofocus, ini juga autofocus. Kemudian di sini ada seri IPRE 7x50. Ini Balesi ini Baigis 750 Rusia. Ini Comet
8x42, dan ini adalah Comet 7x50. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya jelas kalau kualitas ini paling bagus, ini ya sesuai dengan harga ya, barang harga tidak nipu. Oke, di sini ada beberapa kompas ya, kalau yang punya duit silahkan beli yang ini 2 jutaan, ini 2 jutaan, rata 2 juta sampai 4 juta. Ini rata-rata ya sekitar segitulah, 2,5 juta rata-rata. Ini 1 jutaan, ini 400.000 sampai itu, ini sama 400.000, 500.000, ini di bawah 300. Kualitas silahkan buktikan sendiri. Kalau saya sarankan ya beli yang bagus ya. Saya sarankan beli yang bagus, tapi ya kita sesuaikan dengan budget aja. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Mantap.